action, let's go. trouble 찾으러. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium, yakni Bapak Dr. Handes Alex Harijanto, MSI. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Haryanto dengan NIM 220210102006. Kenalkan, nama saya Najma Zaira Fauzia dengan NIM 2202101020007. Perkenalkan, nama saya Merinanda Putri Landari dengan NIM 2202101002008. Dan perkenalkan, saya sendiri Muhammad Fikri dengan NIM 220210102009. Baik, untuk pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai aspek-aspek dalam manajemen laboratorium fisika. Baik, untuk aspek yang pertama adalah perencanaan laboratorium. Jadi, perencanaan laboratorium adalah proses pemikiran sistematis, analisis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode SDM, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Lalu, dalam sebuah laboratorium, tentunya dalam perencanaan ini apa saja yang perlu direncanakan lebih detailnya, yakni ada 3. Yang pertama adalah alat eksperimen, di mana alat eksperimen itu meliputi semua fasilitas dan peralatan eksperimen yang harus mampu mendukung kegiatan pembelajaran di laboratorium dengan kualitas dan kuantitas yang mumpuni. Kemudian yang kedua adalah bahan. Alat dan bahan di laboratorium pada dasarnya berdampingan. Jadi sebagaimana pada alat eksperimen bahan-bahan yang dibutuhkan di laboratorium juga harus mumpuni untuk melengkapi penggunaan alat eksperimen. Jadi untuk alat dan bahan ini adalah harus direncanakan dalam sebuah laboratorium. Artinya perencanaan dari alat dan bahan ini tidak hanya meliputi jenis-jenis alat tersebut, tapi jenis-jenis alat tersebut pengelompoknya, misal alat-alat tentang optik, alat-alat tentang mekanika, kemudian alat-alat tentang fisika modern dan lain sebagainya itu harus direncanakan. Kemudian ada penyusunan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan laboratorium alangkah baiknya disesuaikan dengan pembelajaran di kelas supaya pemahaman peserta didik terhadap materi lebih mendalam dengan ditambah pengalaman di laboratorium. Dalam hal ini adalah laboratorium harus disusun sedemikian rupa, artinya jadwal kegiatan yang meliputi di laboratorium ini tidak hanya jadwal kegiatan eksperimen dari siswa ataupun mahasiswa saja, tapi jadwal kegiatan laboratorium salah satunya adalah maintenance, di mana seluruh person yang mengunjungi laboratorium tersebut melakukan bersih-bersih alat, kemudian kalibrasi alat dan lain sebagainya dalam menunjang eh, eksperimen di dalam laboratorium, sehingga semua alat-alat laboratorium dan fasilitas laboratorium itu selalu update dan bisa digunakan kapanpun. Dan next. Selanjutnya, penataan laboratorium. Penataan alat-alat merupakan sebagian kecil dari fungsi manajemen laboratorium. Untuk dapat memahami penataan alat di lab, kita perlu memahami fungsi dan struktur lab, serta berbagai aspek yang terkait dengan manajemen laboratorium. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam penataan alat, terutama cara penyimpanannya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi alat.
Jadi di laboratorium dibedakan penataan alat sesuai fungsinya. Kemudian yang kedua, kualitas alat. Dan yang ketiga, keperangkatan. Dan yang keempat, nilai atau harga dari sebuah alat tersebut. Yang kelima, kuantitas alat termasuk kelengkapannya. Selanjutnya, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. Bahan dasar penyusunan alat, kemudian bentuk dan ukuran alat. Dan yang terakhir, bobot atau berat alat tersebut. Next. Selanjutnya, pengadministrasian laboratorium. Administrasi atau pencatatan adalah unsur yang sangat penting di dalam laboratorium, sebab administrasi merupakan proses pendokumentasian seluruh komponen fisik laboratorium, di mana sistem pengadministrasian laboratorium terdapat kegiatan yang pertama, inventarisasi peralatan laboratorium. Yang kedua, daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam atau dikembalikan. Tujuannya untuk mengetahui alat-alat yang bisa digunakan dan yang tidak dapat digunakan, ataupun barang-barang yang dipinjam oleh seorang praktikum apabila tidak dikembalikan. Tujuannya untuk mendata alat-alat yang ada di laboratorium tersebut. Yang ketiga, surat masuk dan surat keluar. Yang keempat, daftar pemakai laboratorium sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum atau penelitian. Yang kelima, daftar inventarisasi bahan kimia dan non-kimia, bahan gelas, dan sebagainya. Selanjutnya, daftar inventarisasi alat-alat mebel air, kursi, meja, bangku, lemari, dan sebagainya yang ada di dalam laboratorium. Dan yang terakhir, sistem evaluasi dan pelaporan. Nah, yang berikutnya adalah pengamanan alat dan bahan laboratorium. Dalam sebuah laboratorium, tentunya terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan eksperimen di laboratorium tersebut. Setiap alat dan bahan laboratorium memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang bersifat sekali pakai, ada yang bisa berulang, dan sebagainya. Maka dari itu, alat dan bahan tersebut harus mendapatkan pengamanan agar sifatnya tetap terjaga. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di laboratorium fisika adalah yang pertama aman, yang kedua mudah dicari, dan yang ketiga mudah diambil. Yang berikutnya adalah penyimpanan bahan laboratorium. Seperti halnya pada penyimpanan alat laboratorium, sifat masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan. Seperti yang pertama, bahan yang dapat bereaksi dengan kaca, sebaliknya disimpan dalam botol plastik. Yang kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika terkena cahaya matahari langsung sebaiknya disimpan di dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Yang keempat, bahan berbahaya dan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu bahan disimpan dalam botol dan diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Baiklah, selanjutnya yaitu perawatan laboratorium. Perawatan sendiri
merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk menjaga agar suatu alat dalam laboratorium tersebut selalu dalam keadaan siap pakai, atau tindakan melakukan perbaikan sampai pada kondisi alat dapat berfungsi kembali. Untuk merawat alat-alat dan bahan di dalam laboratorium, perlu dikenali sifat-sifat dasar dari alat dan bahan tersebut, yang meliputi yang pertama yaitu zat atau bahan dasar pembuatan. Misal contohnya perawatan untuk kaca. Jadi zat atau bahan dasar yang dipilih itu harus kaca yang lebih tahan panas supaya pada saat penggunaannya tidak mudah pecah. Yang kedua, berat alat. Untuk perawatan berat alat ini, bahan dan atau alat praktikum yang memiliki bobot berat itu alangkah baiknya tidak disimpan di tempat yang terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu kepekaan alat terhadap pengaruh lingkungan. Misalnya pada mikroskop itu tidak boleh disimpan pada tempat yang lembab karena akan ditumbuhi jamur. Yang keempat ada pengaruh bahan kimia. Jadi alat-alat praktikum sebaiknya dijauhkan dari bahan-bahan kimia yang bersifat merusak. Karena apabila terkena zat kimia, alat-alat itu akan mudah cepat rusak. Selanjutnya yaitu ada pengaruh alat yang satu dengan yang lainnya. Jadi penempatan pada alat, misalnya alat yang terbuat dari bahan logam dan kaca itu tidak boleh ditempatkan di tempat yang sama supaya apabila terjadi kecelakaan tidak mempengaruhi yang kaca supaya tidak cepat rusak apabila terjatuh. Yang keenam yaitu nilai dan harga dari suatu alat tersebut. Yang pastinya suatu alat praktikum di dalam laboratorium itu yang memiliki nilai harga yang lebih mahal pastinya harus disimpan lebih aman di dalam lemari atau di tempat yang lebih aman dari beberapa bahan yang lainnya yang sering digunakan. Yang ketujuh yaitu bentuk dalam set. Yang pastinya suatu alat praktikum yang memiliki pasangan atau set itu setelah digunakan harus dirapikan kembali seperti semula ke dalam tempat penyimpanannya sendiri. Next. Yang berikutnya yaitu pengawasan laboratorium. Jadi untuk melakukan pengawasan laboratorium terdapat beberapa hal atau 4 hal yang harus dilakukan oleh petugas laboratorium. Yang pertama yaitu melakukan checklist day to day, yaitu selalu mengontrol kegiatan laboratorium setiap hari dan mengawasi kegiatan praktikum di dalam laboratorium tersebut. Yang kedua yaitu memonitor penataan barang-barang laboratorium serta menjaga dan memonitor keutuhan fungsi dari barang-barang dalam laboratorium tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pengecekan penerimaan peserta penelitian di laboratorium serta melakukan pemantauan hasil penelitian praktik atau eksperimentasi yang dilakukan di dalam laboratorium. Yang terakhir yaitu melakukan konseling dengan sesama pengelola laboratorium sebagai bentuk kolaborasi dan introspeksi demi kemajuan laboratorium tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja apa yang dapat kami sampaikan mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen laboratorium fisika. Mungkin sekian dari kami, kelompok 2, mata kuliah manajemen laboratorium. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh pemateri atau seluruh presentator yang telah hadir, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Des Alex Harijanto, MSI. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러